Bab 9. Pagi di rumah sakit terasa sangat sunyi. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela koridor. Faisal duduk di kursi luar ruang ICU sejak semalam. Ia tidak pulang. Kemeja yang ia pakai sudah kusut. Matanya merah karena kurang tidur. Namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya satu, Devi. Setiap beberapa menit ia menatap pintu ICU. Seolah berharap pintu itu terbuka dan dokter berkata semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada yang berubah. Hanya suara langkah perawat dan bunyi mesin medis dari dalam ruangan. Faisal menunduk. Gelang kecil berbentuk bintang itu masih ada di tangannya. Ia melepaskannya sebentar dari tangan Devi tadi malam. Sekarang ia memegangnya erat. Kenangan masa kecil itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana Devi kecil berdiri di depannya. Melindunginya dari anak-anak yang merundungnya. Memberinya semangat ketika ia merasa sendirian. Dan sekarang, perempuan yang sama hampir kehilangan nyawanya. Karena dirinya, Faisal menutup matanya. Dadanya terasa sangat berat. Suara langkah sepatu mendekat di koridor. Faisal membuka matanya. Maya berdiri beberapa meter di depannya. Wajahnya terlihat sedikit panik. Pak Faisal, saya dengar Devi kecelakaan. Faisal tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Tidak dingin, tidak marah. Tapi jauh lebih menakutkan. Maya sedikit tidak nyaman. Apa kondisinya sudah lebih baik? Faisal perlahan berdiri. Maya, nada suaranya rendah. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Maya mencoba tersenyum. Tentu. Pak. Faisal berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Namun matanya tidak pernah lepas dari Maya. Semalam kamu keluar dari kantor pukul 22.40. Maya membeku. Saya. Hanya ada pekerjaan. Dan kamu masuk ke area kerja Devi. Suasana koridor tiba-tiba terasa sangat tegang. Maya mulai gelisah. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Faisal mengeluarkan ponselnya. Ia menampilkan rekaman kamera keamanan. Gambar itu jelas sekarang. Seseorang membuka komputer Devi. Jam tangan emas di tangan orang itu terlihat sangat jelas. Faisal memperbesar gambar itu. Jam tangan itu. Ia menatap Maya tajam. Sama dengan yang kamu pakai setiap hari. Wajah Maya langsung pucat. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya Maya tertawa kecil. Tawa yang dipaksakan. Pak, hanya karena jam tangan yang mirip. Cukup. Suara Faisal memotong keras. Untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja bersama. Faisal benar-benar terlihat marah. Data perusahaan bocor. Laporan Devi diubah. Dan semua bukti mengarah ke kamu. Maya menatap Faisal dengan mata lebar. Kenapa kamu lakukan itu? Tanya Faisal. Suara itu tidak lagi keras. Tapi justru lebih berat. Maya terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Ekspresi pura-pura baiknya hilang. Digantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena saya muak. Jawaban itu keluar begitu saja. Faisal mengerutkan kening. Muak. Maya tertawa kecil. Iya, muak melihat dia. Ia menunjuk ke arah ruang ICU. Sejak dia datang ke perusahaan ini, semua orang mulai memperhatikannya. Dia dipuji. Dia dianggap pekerja keras. Nada suara Maya semakin tajam. Padahal saya sudah bekerja di perusahaan ini lebih lama. Kenapa dia yang selalu dilihat? Faisal menatapnya tanpa percaya. Jadi kamu menghancurkan hidupnya hanya karena iri. Maya tersenyum sinis. Saya hanya memanfaatkan kesempatan. Kalau Bapak tidak langsung mempercayai saya, rencana itu tidak akan berhasil. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Faisal. Karena Maya benar, ia yang memilih percaya tanpa mencari kebenaran. Faisal menatap pintu ICU. Dia hampir mati. Kalimat itu keluar pelan, tapi penuh tekanan. Maya terdiam. Faisal menatapnya lagi. Semua ini karena kamu. Lalu ia berhenti sebentar, dan menambahkan dengan suara yang lebih berat. Dan karena saya, koridor kembali sunyi. Beberapa saat kemudian security datang. Pak, Faisal tidak menoleh. Bawa dia ke kantor polisi. Maya langsung panik. Pak Faisal. Namun dua petugas security sudah memegang lengannya. Pak, Bapak tidak bisa melakukan ini. Faisal akhirnya menatapnya sekali lagi. Tatapannya sangat dingin. Saya seharusnya melakukan ini dari awal. Maya dibawa pergi dari koridor rumah sakit. Suaranya masih terdengar memanggil-manggil. Tapi Faisal tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana. Menatap pintu ICU. Beberapa jam kemudian,
Seorang perawat keluar dari ruang ICU. Pak Faisal. Faisal langsung berdiri. Iya, pasien sempat sadar sebentar. Jantung Faisal berdetak cepat. Saya boleh masuk? Hanya sebentar. Faisal masuk ke ruangan itu. Lampu putih menerangi wajah Devi yang pucat. Matanya terbuka sedikit, namun terlihat sangat lemah. Faisal mendekat perlahan. Devi menatapnya. Butuh beberapa detik sebelum ia mengenali wajah itu. Bibirnya bergerak pelan. Pak, Faisal. Suara itu hampir tidak terdengar. Faisal menggenggam tangannya. Saya di sini. Devi menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan napas sangat pelan. Maaf, saya sudah merepotkan. Faisal langsung menggeleng. Jangan bicara seperti itu. Matanya mulai basah. Yang harus minta maaf, saya. Devi terlihat bingung. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, matanya perlahan menutup kembali. Mesin monitor berbunyi sedikit lebih cepat. Perawat segera mendekat. Pak, silakan keluar dulu. Faisal mundur perlahan. Tangannya masih terasa dingin setelah memegang tangan Devi. Faisal berdiri di luar ruang ICU lagi. Ia menatap pintu itu lama. Air matanya akhirnya jatuh lagi. Kalau kamu bangun, ia berkata pelan, saya akan memperbaiki semuanya. Namun di dalam ruangan itu, Devi kembali tidak bergerak. Bersambung.